Di akhir edisi sebelumnya, ternyata Jason Todd alias Red Hood menemukan Two-Face dan menyadari bahwa selama ini yang menjadi pimpinan Task Force Z adalah dirinya yang menyamar sebagai Crispin. Apa reaksi Jason Todd ketika mengetahui tentang fakta di balik program Task Force Z ini? Inilah ulasan video cerita komik Task Force Z selanjutnya. Semoga kalian masih mengikuti cerita yang seru ini. Tapi sebelum kita masuk ke inti cerita video komik ini, Task Force Z ini, diharapkan betul nih kepada teman-teman yang sering melihat video ini namun belum subscribe, ya Mimin minta tolong nih subscribe dong, biar Mimin pun jadi senang juga lah. Oke, makasih ya. Kali ini kita berada di komiknya Task Force Z bagian yang keempat yang diterbitkan pada tanggal 25 Januari tahun 2022 dengan jumlah sebanyak 26 halaman yang ditulis oleh Matthew Rosenberg dan digambar oleh Eddie Barrows dan dibantu oleh Kieran McKeown. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Let's go. Cerita dibuka dengan menampilkan Crispin dan Jason Todd. Crispin sekarang terungkap dia adalah Harvey Dent atau dikenal sebagai Two-Face yang bertindak sebagai basis operasi dari tim Task Force Z. Red Hood berdiri di depannya memegang linggis pada kedua tangannya yang memiliki aliran listrik. Dengan sakit hatinya si Jason Todd mengancam Two-Face bahwa dia akan membunuhnya. Namun Two-Face pun menjawab, mana mungkin si Jason Todd setega itu melakukannya. Jason kemudian menghantamkan linggisnya ke arah Two-Face. Orang itu langsung jatuh tersungkur di lantai. Jason Todd tidak menghargai kenyataan bahwa setiap anggota Satgas Task Force Z telah dikurung. Meskipun Harvey Dent mengklaim bahwa Jason Todd tidak pernah menjadi tahanannya. Berpindah ke Chop Suey, Dr. Shelley menghampiri Man-Bat dan kemudian pergi meninggalkannya, mengucapkan selamat malam kepada Man-Bat yang sekarang karena semua tanda vitalnya sudah normal kembali. Namun setelah kepergiannya, Mr. Bloom menyelinap masuk dan diam-diam dia menyuntikkan Man-Bat dengan Lazarus Resin yang tentu saja hal itu dapat mengubah Man-Bat menjadi bentuk manusianya kembali. Ya tentu saja bukan bentuk manusia yang seutuhnya, tetap menjadi zombie. Mr. Bloom pun menjelaskan kepada Kirk Langstrom yang sangat bingung dan prihatin dengan situasinya yang sebenarnya ini. Mereka ditahan di laboratorium medis bawah tanah dan diuji dalam keadaan yang sedang dipaksa, bertentangan dengan keinginan mereka untuk bertugas di satuan tugas paramiliter yang hanya menjalankan misi bunuh diri. Dan yang perlu disadari Kirk Langstrom adalah bahwa dirinya sudah mati dan sekarang menjadi mayat hidup zombie. Kirk Langstrom yang mendengar penjelasan Mr. Bloom kemudian bertanya apakah Mr. Bloom ini datang kepadanya untuk membantunya. Ternyata apa yang dijawab oleh Mr. Bloom adalah sebenarnya dia menginginkan Langstrom untuk membantunya. Tiba-tiba Deadshot datang menghampiri mereka dan bertanya kepada Mr. Bloom kemana Jason Todd. Dijawab oleh si Mr. Bloom bahwa satu hari ini dia tidak melihatnya. Ya mungkin saja ada urusan dengan Batman atau dengan siapapun yang lainnya di luar. Mendengar itu pun si Deadshot pun pergi meninggalkan mereka. Nah setelah kepergian Deadshot, sekali lagi nih Mr. Bloom memberikan cairan resin Lazarus kepada Kirk Langstrom yang berharap ada perubahan yang didapatkan oleh Kirk Langstrom.
Kembali kita ke tempatnya si Harvey Dent, masih bersama Jason Todd yang sedang membuktikan. Dia menuntut bahwa mereka benar-benar bekerja untuk beberapa urusan pemerintah yang misterius dalam sebuah misi yang rahasia. Harvey Dent kemudian memberinya sebuah dokumen dan menjelaskan bahwa mereka sebagian besar adalah organisasi pemerintah yang sah. Dia bekerja dan menyetujui kontrak kerja tersebut, tetapi saat ini mereka beroperasi dengan otorisasi sementara. Meskipun Jason Todd mungkin berpikir sebaliknya, satu-satunya keinginan si Harvey Dent adalah untuk membantu orang. Task Force Z tidak hanya memberikan kesempatan kedua kepada orang-orang seperti Jason Todd dan yang lainnya, tetapi juga memiliki kesempatan kedua bagi Harvey Dent untuk kembali menjadi manusia yang layak. Harvey Dent tidak memilih Jason Todd untuk tujuan yang jahat. Dia hanya memilihnya karena dia adalah nama yang tertera di dalam daftar, dan karena Harvey Dent tahu bahwa Jason membutuhkan ini sama seperti dengan dirinya. Si Harvey Dent kemudian bertanya kepada Jason Todd apakah dia akan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik bersamanya. Jason pun kemudian membawa dirinya keluar dari ruangan walaupun sempat ditahan oleh beberapa penjaga di sana, yang kemudian dia pun meninggalkan Harvey Dent dengan tanpa jawaban yang pasti. Di sebuah gang yang ada di luar, Batman tiba-tiba turun ke tanah dan bertanya kepada Jason yang bertemu dengannya apakah dia benar. Ya dan tidak, Jason menjawab. Sekarang ini adalah si Harvey Dent, tapi hal yang membuatnya menjadi rumit. Batman pun kemudian mengambil dokumen yang diberikan Harvey Dent tadi kepada Jason sebelumnya, yang menyatakan bahwa tanda tangannya itu terlihat asli. Batman sebenarnya mengirim Jason untuk mendapatkan informasi. Dia mendapatkannya dan sekarang dia sudah selesai dalam misinya itu. Jason tidak menyetujui karena dia tidak bekerja untuk Batman. Jason ingin mengetahui semuanya, bagaimana ending dari semua ini. Tiba-tiba ada teriakan minta tolong di ujung jalan. Tentu saja hal ini menarik perhatian mereka berdua yang sedang bertatap muka. Batman dan Red Hood yang sedang berdiskusi menjadi terhenti seketika itu juga, di mana kemudian mereka menangkap perampok yang sedang mengambil barang berharga milik seorang wanita tua. Penjahat-penjahat itu pun lari begitu mengetahui bahwa ada Batman yang menghampiri mereka. Ketika mereka berlari, dihadang pula nih oleh Red Hood, yang kemudian ya mau tidak mau mereka pun para penjahat ini harus dengan keadaan yang terpaksa bertempurlah dengan kedua pahlawan tersebut. Setelah melumpuhkan para perampok, Red Hood ingin membuat Batman mempercayainya bahwa dengan adanya Task Force Z dapat membantu dunia dan merubah gang Gotham menjadi aman. Batman tidak percaya bahwa Task Force Z adalah kunci dari jawabannya. Kembali kita ke Shop Soup. Harvey Dent tiba di tempat itu dan dia menemukan bahwa dia memiliki masalah yang lebih besar daripada Jason yang mengetahui segalanya. Si Amanda Waller berdiri tiba-tiba di depannya, menyatakan bahwa dia memutuskan untuk pergi dengan tim yang lain. Eksperimen sains kecil si Harvey Dent menarik, tetapi akan efektif setelah programnya ditutup. Waller akan menyita semua asetnya yang tidak berlisensi, yang berarti Jason Todd dan semua mayatnya alias kawan-kawan tim di Task Force Z akan dinonaktifkan. Berpindah ke tempat yang lain, 3000 kaki di atas Gotham, kita melihat Man-Bat sedang terbang berputar-putar saat Jason memberitahu Harvey Dent dalam komunikasinya dan menjelaskan situasinya kepada Harvey Dent seolah dia bukan sosiopat yang melatih monster undead seperti binatang peliharaan. Harvey menghiburnya, mereka berhasil mengisolasi beberapa bahan kimia unik yang dilepaskan dalam produksi Lazarus Resin dan peningkatan saraf penciuman Man-Bat yang akan memungkinkan dia untuk mengasah bahan kimia tersebut dan menemukan fasilitas produksi.
Rencananya berhasil. Red Hood bersama Task Force Z yang lainnya tiba di sebuah gudang yang besar yang dimaksud tadi dipenuhi dengan apa yang terlihat sepertinya itu adalah lab yang besar. Seorang pria yang dimana dia adalah seorang ilmuwan menuntut untuk mengetahui apa yang mereka lakukan di tempat mereka. Ilmuwan itu bernama Dr. Anton dan kemudian melihat Mr. Bloom mengatakan itu menakjubkan bahwa Red Hood telah berhasil menangkapnya dan membawanya kembali. Tapi tiba-tiba juga saat itu juga pria itu pingsan oleh Mr. Bloom dan beberapa saat kemudian sisa mayat yang bersamanya juga dihajar oleh tim Jason Tour, yaitu tim Task Force Z. Sebelum ada yang bisa melakukan hal yang lain, tiba-tiba ada sekelompok orang lain yang datang ke tempat itu yang dipimpin oleh seorang wanita yang mirip dengan seperti Dr. Amelia dan Dr. Delia yang ada di isu yang sebelumnya. Dia bekerja di lab tempat itu dan terungkap nama perempuan itu adalah Celia. Ternyata Dr. Celia dan Jason sama-sama mengira ada kelompok lain yang mencuri kiriman mereka di seluruh kota. Tanpa teramati oleh Celia dan Jason, kelompok anti pahlawan dan penjahat lainnya telah memasuki lab itu juga. Seorang pemimpin yang menghubunginya memberitahu mereka bahwa mereka ada di fasilitas itu juga dan mereka tidak sendirian. Pemimpin yang menghubungi mereka itu meminta untuk mengetahui siapa lagi yang ada di sana. Ternyata beberapa orang mati ada di sana, yaitu Solomon Grundy, Copperhead, KGBs, Mr. Zsasz dan Madame Crow yang bersiap menyerang para tim Task Force Z. Dan cerita pun ya seperti biasa bersambung. Nah, bagaimana cerita ini selanjutnya? Nantikan ulasan ceritanya pada bulan berikutnya ya. Tulis komentar teman-teman mengenai cerita video komik ini dan pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe. Dan bagi yang belum, ayo dong support Mimin agar bisa berkembang lagi untuk membuat konten video komik cerita yang lainnya seperti ini. Dan akhirnya jaga kesehatan teman-teman semua. Semoga kita tetap sehat selalu, tetaplah berpikir positif dan salam DC Indonesia karena kita pecinta DC dari Indonesia. See you next time and bye.